Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan suatu ulasan penting sebagai berita yang terkait dengan dinamika Pilpres 2024. Berita ini terkait juga secara langsung dengan Baca Pres Anies Rashid Baswedan dan dibandingkan dengan calon presiden Turki sebelum pemilu kemarin, Tayyip Erdogan. Nah, kawan-kawan sekalian, memang di dalam berita ini, tulisan ini, dan kemudian ini oleh beberapa pendapat pengamat, yaitu misalnya saudara Jamaluddin Ritonga. Nah, dia membandingkan tentang Anies ya, yang di survei mainstream yang berafiliasi kepada rejim atau oligarki, survei seperti SMRC, kemudian Poltreking, kemudian punya Yunarto Wijaya dan lain sebagainya, kurang lebih 5 atau 6, itu selalu menempatkan Anies dalam survei-survei itu di urutan ketiga dan jauh dari Prabowo dan Ganjar. Sekalipun ada IPO, misalnya IPO, Indonesian Opinion Political Opinion, itu menempatkan Anies di urutan pertama dalam surveinya. Nah, saudara sekalian, ini akan mereka bandingkan dengan misalnya ketika pemilu Turki minggu-minggu yang lalu, pada bulan Mei yang kemarin, pada bulan Juni kemarin, itu selalu menempatkan tokoh oposisi sebagai urutan pertama di survei-survei Turki menurut pengamatan mereka. Dan ternyata pada saat terjadi pemilihan, maka justru yang tidak dijagokan itu yang keluar sebagai penang, yaitu Tayyip Erdogan itu Erdogan ya. Erdogan yang di putaran pertama maupun putaran kedua keluar sebagai pemenang Pilpres di Turki. Mereka mencoba untuk menyamakan ini dengan Anies Rashid Baswedan yang hari-hari ini selalu ditempatkan oleh para survei yang diduga didanai oleh rejim dan oligarki. Hari ini yang selalu menempatkan Anies di urutan ketiga. Tetapi ada 1-2 survei yang menempatkan Anies di urutan pertama, yang diduga mereka ini tidak berafiliasi tidak berkelompok dengan kelompok oligarki atau rejim hari ini. Nah, mereka juga kemudian mengambil contoh ketika Pilgub DKI 2017 yang lalu, Anies selalu ditempatkan sebagai underdog, artinya urutan ketiga di bawah, oleh survei-survei yang mainstream yang hari-hari ini juga menempatkan Anies di urutan ketiga. Nah, nyatanya ketika Pilgub DKI itu berlangsung, ketika terjadi voting, maka kemudian Anies keluar sebagai pemenang yang mengalahkan jauh yang mereka andalkan atau mereka perkirakan bahwa Ahok dengan Jarot sebagai pemenang. Waktu itu justru Ahok dan Jarot dikalahkan jauh oleh Anies Rashid Baswedan. Jadi posisi inilah yang kemudian dianalisa oleh di antara pakar atau pengamat politik Jamaluddin Ritonga. Baiklah kawan-kawan sekalian, berita ini kita ambil dari Gelora News ya, portal Gelora News pada tanggal 1 Juni 1923 dengan judul "Kalah di survei seperti Pilgub DKI 2017, Anies bisa ikuti jejak Erdogan menang saat pemilu." Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, Anies Rashid Baswedan, disebut tengah merosot elektabilitasnya oleh sejumlah lembaga survei. Namun, Anies tidak perlu khawatir lantaran mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa saja mendulang kesuksesan seperti Recep Tayyip Erdogan yang kembali memenangi Pilpres di Turki beberapa waktu yang lalu. Sebelum Pilpres Turki tahun ini, Erdogan selalu kalah berdasarkan hasil survei. Faktanya dia tetap dipercaya masyarakat untuk kembali memimpin negeri dua benua itu, yang maksud Turki. Selanjutnya, saudara sekalian, disampaikan pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamaluddin Ritonga, elektabilitas
Anies juga sempat kalah dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Toh Anies tetap mampu menjadi orang nomor wahid di ibu kota itu, artinya keluar sebagai pemenang ya pada saat itu. Hal itu sudah terjadi saat Pilgub DKI Jakarta 2017, namun hasil akhirnya Anies yang menang. Jadi Anies menjungkir balikan seluruh rekayasa, termasuk juga opini yang dibangun oleh para surveyor itu. Yang hari-hari ini juga mereka itu juga yang menempatkan Anies selalu di posisi yang rendah, kemudian bersama pengamat-pengamat mereka kemudian begitu mengarahkan publik seakan-akan Anies sudah kalah sebelum pemilu. Nah, itulah itu kerja politik mereka ya. Kemudian Jamaluddin menambahkan bahwa lembaga survei saat ini syarat oleh kepentingan kelompok tertentu. Tidak heran jika pemilih rakyat yang akhirnya menang dalam gelaran pemilu tanpa rujukan dari hasil lembaga survei. Jadi bias-bias kepentingan telah mengacaukan hasil survei. Lembaga survei tak kuasa menggunakan kaidah-kaidah survei lagi karena ada kekuatan yang tak dapat mereka lawan. Kalau lembaga survei sudah tidak taat asas, tentu hasilnya sudah tidak apa adanya lagi. Hal ini tentu akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei melorot, dan saya kira itu sudah terjadi. Orang sudah tidak percaya lagi dengan lembaga survei. Lanjut Jamaluddin, penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga survei sudah terjadi belakangan ini, di mana masyarakat sudah tidak antusias lagi melihat hasil survei lantaran ada kepentingan kelompok tertentu di belakangnya. Setiap keluar hasil survei, masyarakat hanya tertawa membacanya. Mereka sudah tidak percaya dengan hasil survei yang dirilis, sebab mereka yakin lembaga survei akan mengabdi kepada yang membayar. Hasilnya akan disesuaikan dengan kehendak yang bayar, kata Jamaluddin selanjutnya. Saudara sekalian, selanjutnya sambil menutup komentar beliau, hal ini tentu merugikan lembaga survei secara keseluruhan. Kredibilitas lembaga survei akan rusak. Tentu hal ini akan membahayakan eksistensi lembaga survei ke depan di Indonesia. Demikianlah pernyataan Jamaluddin Ritonga mengakhiri komentarnya analisanya. Jadi kawan-kawan sekalian, berbagai lembaga survei baik di tingkat nasional seperti yang terjadi di Turki maupun juga terjadi apalagi di Indonesia yang telah terbukti khusus terkait dengan Anies Rashid Baswedan, itu Anies selalu menjungkir balikan fakta apa yang dikemukakan oleh lembaga survei. Oleh karena itu dapat dikatakan lembaga survei ketika Anies membuktikan bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar, itu menjungkirkan apa yang mereka kemukakan dan keluarkan di setiap saat di media massa, di media online, di media elektronik dan sebagainya. Hari-hari ini menjelang Pilpres 2024 yang kedatang, walaupun masih rentang waktunya masih sekitar 7 bulanan, namun lembaga survei dari kemarin-kemarin, bahkan dari tahun-tahun kemarin yang belum tanda-tanda Pilpres dan sebagainya dimulai, mereka sudah mulai melakukan survei. Pertanyaan kita juga, dana mereka tidak buka ke publik, siapa yang membiayai mereka. Tetapi publik sudah mengetahui bahwa mereka bekerja untuk orang-orang tertentu, kelompok-kelompok oligarki, cukong-cukong yang juga bekerja sama dengan rejim hari ini. Yang rejim hari ini juga mencoba mempersiapkan calon-calon tertentu dan mencoba untuk berupaya untuk menjegal Anies. Dan tentunya kawan-kawan sekalian, survei ini digunakan untuk tujuannya untuk menggiring opini rakyat. Tetapi rakyat hari ini sebagaimana dikatakan oleh Jamaluddin Tonga, mereka tidak mendengar. Mereka sudah tahu bahwa tipuan yang dilakukan oleh lembaga survei itu terlalu nyata dan terlalu berlebihan, sehingga mereka tidak percaya lagi kepada lembaga survei. Karena lembaga survei ini seakan tidak berdaya. Mereka sangat tergantung, merilis survei itu tergantung, hasil survei tergantung dari siapa-siapa yang membayar mereka untuk melakukan itu. Jadi artinya lembaga survei ini lebih banyak menipu masyarakat ketimbang sesungguhnya. Oleh karena itu saya kira bersiap-siaplah bahwa di Pilpres akan datang
tentunya dengan kekuatan para relawan akar rumput yang bekerja untuk Anies dan berharap untuk Indonesia lebih baik, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik, mewujudkan cita-cita negara Republik Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang akan dimenangkan oleh mereka yang bekerja keras, mereka yang yakin, dan mereka yang dengan gigih setia pada gagasan, pada tujuan bernegara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, demikianlah apa yang kita ingin tambahkan dan ingin disampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.